Halo teman-teman. Yeay, kita sudah sampai chapter 13 dan kalian akan selesai untuk inter satunya di chapter 14. Oke, jadi tinggal 2 chapter terakhir nih teman-teman. Tetap semangat ya. Nah, di chapter 13 ini kita akan membicarakan mengenai current liability ya. Nah, current liability itu apa sih? Ada 3 esensi mengenai current liability ini. Oke, yang pertama itu adalah present obligation, ya, kewajiban masa sekarang. Arise from past event yang terjadi karena event di masa lalu atau kejadian masa lalu. Jadi kewajiban yang sekarang terjadi, tapi sebenarnya kejadian ini tuh diakibatkan dari kejadian yang masa lampau gitu ya. Dan resultnya akan ada outflow dari resources yang bakal keluar. Oke, outflow dari resources kita baik cash, service atau goods ya. Nah, di sini, a current liability report is reported if one of two condition exists. Ya, current liability bakal kita record sebagai current liability jika dua kondisi ini, salah satu dari dua kondisi ini terjadi. Yang pertama, kewajiban diekspektasi atau diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu operasi normal. Oke, accounting cycle. Ya, jadi one accounting cycle lah ya. Jadi kayak satu accounting cycle dia bakalan dibayar nih di dalam ini. Atau yang kedua adalah liability diharapkan akan bisa diselesaikan dalam kurun waktu 12 bulan setelah reporting date yang terakhir. Oke. Nah, operating cycle adalah period of time between acquisition goods and services sampai selesai dengan reportnya gitu ya. Nah, jadi bisa disetel dalam satu accounting cycle atau operating cycle atau bisa diselesaikan 1 tahun setelah si reporting date ini terbit. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya mengenai tipe-tipe dari current liability itu sebenarnya banyak banget, teman-teman. Ya. Jadi ada account payable, ada notes payable, ada current maturity of long term payable, short term obligation, dividend payable, customer advance, unearned sales revenue, and lain sebagainya. Nah, jadi di sini nanti akan termasuk provision, habis itu liquidation, bukan, kontingensi, provision, kontingensi itu termasuk dalam current liability. Nah, tapi saya tidak akan membahas banyak karena sebagian besar kalian udah pernah belajar. Nah, cuma paling yang perlu saya highlight ini nih teman-teman. Current maturity of long term debt. Ya, current maturity of long term debt ini bakal kita omongin. Kenapa? Karena nanti ketika kita misalnya gini, ada long term debt yang harusnya kita bayar tahun ini, tapi bisa aja kita redefine atau kita lakukan perpanjangan atas pembayaran tersebut. Nah, jangka waktu perpanjangannya bisa jadi tidak masuk dalam accounting report sehingga kita harus tetap report dia sebagai current liability. Nah, di sini ya teman-teman, short term obligation expected to be refinanced atau akan diperpanjang lagi. Oke. Nah, di sini yang akan exclude dari sini adalah kalau misalnya dia masih mau di-redefine lagi selama 12 bulan. Oke. Jadi intinya ketika ada, kalau misalnya contohnya punya bonds, punya notes, itu kan bisa aja jangka waktunya panjang, misalnya 2 tahun, 3 tahun. Nah, tapi di tahun terakhir, ketika tahun depan kita harus settle, kita pasti akan pindahinnya ke current liability. Oke. Nah, yang akan tidak kita pindahkan ketika dia emang akan masuk ke dalam kita refinance. Ya, refinance itu kita perpanjang jangka waktunya. Nah, tapi ketika perpanjang jangka waktu, kita harus juga lihat kapan selesai perjanjian perpanjangan tersebut. Oke, kalau misalnya andaikan perpanjangan tersebut terjadinya setelah tanggal reporting, berarti dia tidak akan masuk tuh perpanjangannya ya. Nah, di sini ada contoh teman-teman. Di sini ada di CFO of Young Corporation berdiskusi untuk yang diskusi with company chief executive officer
issue mengenai company short term obligation. Kenapa? Karena di dalam current ratio, asset ratio itu cukup rendah. Sehingga si CFO ini berencana untuk merefinance short term obligation ya, supaya nggak masuk dalam short term obligation, nggak masuk sebagai current liability, sehingga current liability-nya bisa kecil, dan nanti akhirnya si current rasionya, asset rasionya bakal lebih tinggi. Nah, terus di sini ada dua long term obligation yang bakal didiskusikan. Oke. Yang pertama, dia punya 50.000 short term obligation yang bakal selesai di tanggal 31 Maret 2019. Nah, si CFO ini berdiskusi kepada si peminjamnya, maksudnya orang yang meminjamkan. Apakah bisa dia perpanjang ke 1 Maret 2021. Nah, berarti ini anggapannya masih 3 tahun lagi ya. Nah, terus si yang ini mendapat profit yang untuk hal ini si Yang ini bersedia untuk memberikan jaminan. Dan pada tanggal 1 Februari 2019 akhirnya jadi nih ya, jadi dia berhasil nego dan udah di-approve untuk refinance-nya ya. Nah, terus apa yang akan terjadi? Ini adalah tanggal 31 Desember 2018. Di sini kita udah tahu kita punya 50.000 nih dari long term liability yang bakal pindah ke non current liability yang akan pindah ke current liability 50.000. Oke. Terus kita refinance kan. Dan refinance-nya itu selesai di tanggal 1 Februari 2019. Oke. Nah, pembayarannya di sini. Ketika bayar, harusnya kita udah nggak bayar nih ya. Ketika bayar, kita sudah tidak seharusnya bayar. Kenapa? Ini sudah selesai di refinance-nya. Tanggal 1 Februari sudah selesai refinance-nya. Jadi tanggal 1 Maret, itu kita nggak harus bayar. Kenapa? Orang udah diperpanjang sampai 1 Maret 2021, kok ngapain kita bayar? Ya kan? Nah, sedangkan statement bakal keluar di 1 April. Ya, 1 April ini keluar itu adalah report dari 2018. Kayak sama seperti kita lah. Nah, ini adalah clue buat kalian kalau kalian bikin tesis, bikin skripsi. Kalau kalian mau ngambil data laporan keuangan, itu ngambil 1 tahun setelahnya. Jadi bisa gini, kamu ngambil data tahun 2020, ya nanti tunggu di Maret atau April tahun 2021 baru bisa kamu ambil. Ya. Oke. Nah, dengan kasus seperti ini teman-teman, pada tanggal 31 Desember, kita akan mencatat si 50.000 ini tetap sebagai current asset. Kenapa? Reportnya sudah selesai di sini. Oke, report selesai. Walaupun nanti dia baru dipublish tanggal 1 April, tapi report sudah selesai. Dan di tanggal report, si 50.000 ini masih tetap sebagai current liability yang bakal kita bayar di tanggal 1 Maret 2019. Dia nggak tahu ketika, anggapannya asumsinya dia nggak tahu ketika tanggal 1 Februari itu sudah diperpanjang. Oke. Nah, nanti untuk tahun 2019, report 2019 yang akan muncul di 2020, baru si 50.000 ini akan masuk ke dalam istilahnya non current asset lagi. Dan current asetnya berkurang. Ya. Nah, di sini. Since the agreement was not in place of the financial reporting date 31 Desember, ya, obligation tetap bakal dicatat sebagai current liability. Ya. Oke. Jadi ini kayaknya salah nulis nih. Ini harusnya 2018. Ya. Karena di sini 2018 nih, teman-teman. Ya. Nah, jadi untuk 31 Desember 2019 nanti dia udah bisa di-report sebagai
non current ya. Nah, di sini ada short term obligation yang kedua. Nah, short term obligation kedua itu totalnya adalah 120.000 yang akan selesai atau dibayar pada tanggal 15 Februari 2019. Dan setelah berdiskusi dengan si peminjam bahwa maturity date-nya akan dirubah menjadi 1 Februari 2020. Oke. Nah, agreement ini ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2018. Berarti tanda tangannya di sini ya. Oh, ini udah. Nah, ini refinance-nya di sini, reporting-nya kita cut off-nya di sini. Berarti ketika kita cut off, dia sudah pindah dari yang tadinya non-current ke current, terus itu pindah lagi ke non-current. Ya. Nah, terus habis itu sehingga waktu pas tanggal payment, kita nggak harus pay lagi, karena tanggalnya berubah. Dan ketika kita issued laporan, itu udah ke non-current. Ya, ini masalah kapan nge-refinance-nya aja sih teman-teman. Masalah kapan nge-refinance-nya aja. Nah, oke. Untuk provision akan saya bagi ke dalam part yang lainnya teman-teman. Sehingga nanti kalian bisa boleh dipelajari. Total dari video ini kurang lebih akan ada 4 part. Ini part 1, part provision 2 part. Part ketiga gabung sama kontingensi, tapi kontingensi belum ada latihannya karena di PPT ini tidak ada latihannya, sehingga mungkin saya akan carikan latihan yang lain terus saya videokan, atau saya akan bahas di video conference aja ya. Oke, jadi kurang lebih segitu dulu teman-teman untuk pembahasan kita. So see you next part.